Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ajarkanlah para biku dhamma yang indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, bermanfaat pada akhirnya, demi kebahagiaan semua makhluk. Pemimpin puja bakti yang saya hormati, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, seperti biasa, minggu pertama SPD bagiannya saya, dan itu sudah bertahun-tahun di wilayah Tegal, Slawi, Losari. Sekarang nambah lagi adalah Cirebon. Setelah Cirebon bagaimana? Ya lanjut Pekalongan dan lain sebagainya. Kalau dulu Bapak Ibu saudara-saudari belum pengalaman, itu seperti apa? Habis dari Slawi nanti pergi kemana? Balik lagi ke Tegal, ngisi lagi di mana? Nah, sekarang semakin lama semakin mengerti bagaimana? Ya diatur yang sejalur. Bapak Ibu, saudara-saudari, kita semua sebagian besar menyukai keindahan, menyukai hal-hal yang baik, yang menarik. Hal-hal yang baik, hal-hal yang menarik, yang ditata dengan baik, dijaga dengan baik, dirawat dengan baik, akan mempunyai nilai yang lebih. Sebaliknya, walaupun itu barangnya bagus, tetapi di tangan orang yang tidak terampil, barang itu menjadi kurang bagus. Sama-sama makanan, Bapak Ibu saudara-saudari, sama-sama makanan, sama-sama singkong. Singkong di tangan orang kampung 1 kilo berapa harganya? Dibuat apa? Yang paling mahal kalau di kampung apa? Hah? Bikin makanan? Nah, paling banter menghabiskan biaya berapa? Dijual paling mahal 20.000, 30.000 ya. Coba di tangan orang yang ahli, di hotel-hotel yang berbintang, harganya mahal, saudara-saudari. Tidak hanya singkong, tidak hanya pisang, yang lain juga demikian. Yang lain juga demikian. Yang saya lihat, saya perhatikan, pecel lele, tahu ya Bapak Ibu, siapa yang suka makan pecel lele? Ada? Itu pecel lele, kalau di pinggir jalan, warung Lamongan, warung tenda, sekarang berapa? Hah? Mas Martono tahu ya, 22.000. Hobi. Coba di hotel berbintang, di restoran, mahal 100.000, berapa ratus begitu. Demikian juga keindahan alam semesta, Bapak Ibu saudara-saudari. Pada saat belum viral, lihat biasa saja. Gunung sana, Gunung Slamet, biasa. Ke Guci, biasa. Tetapi orang dari luar daerah bayar mahal, apalagi nginep di hotel yang mahal.
Lukisan juga demikian, sama-sama lukisan gunung, yang bikin anak kecil dibandingkan dengan yang membuat itu adalah yang profesional, bagaimana harganya? Beda juga. Kalau Basuki Abdullah itu kan bikin lukisan bagus-bagus, mahal. Kalau saya bikin lukisan kira-kira laku tidak, saudara-saudari? Mungkin anak kecil gini, apa ini Bante? Ada lukisan itu harganya sampai, satu lukisan itu sampai 6 triliun Bapak Ibu Saudara-saudari. 6 triliun. Ada yang Indonesia punya, Sujoyono, nah itu ya mahal juga. Mendiang Avandi mahal juga. Van Gogh mahal juga. Siapa lagi? Picasso mahal juga. Ada yang bertahan lama, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ada yang cepat dilupakan. Karya seni juga demikian, yang lain juga demikian. Sekarang ini gampang sekali muncul ya lagu-lagu baru, tetapi selesai hilang, tidak sampai setahun sudah lupa, tidak sampai setahun sudah dilupakan. Saya tidak hafal lagu-lagu yang sekarang ini, saudara-saudari, tapi kalau lagu-lagu lama saya masih ingat. Lagunya Ebit, Chrisye, Iwan Fals, saya masih tahu, masih bisa. Tapi yang penyanyi-penyanyi sekarang saya tidak paham, tidak jelas. Apalagi sekarang ini banyak yang cari sensasi, saudara-saudari. Goyangnya aneh-aneh, laku, tapi sebentar hilang. Mungkin 15 tahun yang lalu, ada 15 tahun yang lalu, saudara-saudari, saya datang ke Metawihara Tegal yang ngisi acara begitu. Ada anak kecil nyanyi, sekarang sudah besar, sudah 25 tahun lebih. Itu mengucapkan begini, maju mundur cantik, cantik begitu. Saya katakan, maju mundur cantik apamu itu? Maju mundur cantik apa? Ternyata lagu. Cuma bisanya ya maju mundur cantik itu. Syahrini toh ya itu dulu. Yang tahu berarti sudah agak tua. Yang tahu berarti sudah agak senior ya. Karena kaum wanita terutama tidak suka dikatakan tua. Maunya apa? Awet muda. Saya pun demikian, saudara. Kemarin pertemuan keluarga, saudara-saudara saya ketemu saya, kakak yang nomor 2 ketemu saya. Dia dengan cucunya, kakak saya ngomong apa? Nak, Bante sudah tua. Aduh, saya lebih muda daripada Anda, dikatakan tua. Lah itu Bantenya sudah punya uban. Tanda-tanda tua Bante, nggih. Kalah tua ya nggih saja. Mau tidak mau kita akan mengalami usia tua. Mau tidak mau kita akan tergerus zaman. Tetapi ada yang selalu diingat dari diri kita. Yang baik-baik ya ada yang diingat, yang jelek-jelek juga diingat. Kalau kita kasih makan Bapak Ibu Saudara-saudari, kasih makan anjing 3 hari, dia akan ingat kurang lebih 3 tahun itu ingat. Tetapi manusia dikasih makan enak 3 tahun, begitu kita punya salah sedikit saja, yang diingat-ingat jeleknya, saudara-saudari. Kepleset omongan, ngomong apa, ndak seneng lah, apalah. Lukisan juga demikian. Di dalam
kitab Anggutara Nikaya kelompok 3 itu ada lukisan, perumpamaan lukisan Bapak Ibu Saudara-saudari. Ada lukisan yang cepat hilang, ada lukisan yang bertahan agak lama, ada lukisan yang bertahan lama. Bagaimanakah lukisan atau hiasan atau karya seni yang tidak bertahan lama? Itu diibaratkan kalau kita melukis, kalau kita menulis di atas air. Bisa dibaca? Bisa. Sebentar, apalagi air sungai yang deras. Sebentar hilang, saudara-saudari. Sebentar juga akan hilang. Mau nulis apa, bikin apa, karya seni apa, hilang. Kalau tidak percaya yang hobi ngopi, itu kan ada toh, kopi dibuat lukisan apa, gambar apa, begitu ada ya. Itu biasanya apa? Di kafe-kafe toh, yang bikin mahal itu lukisannya. Tapi begitu diminum, lukisannya sudah tidak ada lagi. Saya pernah diajak umat ya ke kafe, tempat nongkrong yang tempat makan. Setelah saya dari wilayah jauh pantai selatan sana, diajak, ya Bante minum dulu ya Bante ya, kami makan, kami lapar Bante sore-sore. Bante mau minum apa? Kopi. Oh saya tidak minum kopi. Oh es ada bagus Bante. Saya lihat itu, esnya itu dibikin seperti Teletubbies begitu. Harganya mahal, 40.000 atau 50.000, cuma sedikit sekali. Saya penasaran, pesen itu. Rasanya tidak begitu enak, tapi karena penampilannya bagus, ya beli aja. Kalau tidak salah ingat, kalau belum lupa, itu jus wortel, saudara-saudari. Jus wortel tapi di press begitu, ada yang esnya di press begitu, bagus begitu, seperti Teletubbies. Begitu sampai di tempat saya, Teletubbiesnya itu ternyata apa? Tenggelam. Aduh, saudara-saudari, kita melihat keindahan hanya sebentar saja. Banyak yang mencari-cari, yang mengejar seperti itu. Seperti menulis di atas air. Apalagi selain di air yang cepat hilang, di udara, saudara-saudari. Ada yang agak lama melukis di tanah, saudara-saudari. Mengukir tanah, bikin tulisan. Anak-anak muda itu tuh senengnya kalau ke pantai ya, bikin apa, gambar love atau apa itu. Saya tidak tahu anak-anak muda zaman sekarang masih begitu tidak, tapi yang jelas saya kalau lihat postingan di media sosial, di Facebook, karena punya saya Facebook apa, saya lihat itu ada, kalau baru kasmaran itu ya, pas ke pantai, sini dekat pantai tidak? Pantainya mana? Hah? Tegal ya. Love berdua nanti itu apa? Seperti itu dikasih panah, ini namanya siapa, itu siapa, begitu toh? Benar enggak Satria? Satria udah tahu begitu belum? Hah? Enggak, maksudnya Satria sudah begitu belum? Kalau Satria belum, kalau pemimpin puja bakti mungkin sudah ya. Kalau dulu ya, melukis itu tidak hanya di panah, tetapi di kertas.
zaman belum ada WA, SMS belum ada alias HP, kelahiran tahun 70 80-an awal itu sampai sebelum tahun 2000, kalau kirim berita apa? Pakai surat toh ya? Pakai surat toh? Ditunggu Pak Bos. Sekarang menyampaikan ungkapan hati WA, saudara. WA tidak mantap, video call. Sebentar juga hilang juga. Karena tidak di dalam hati. Seneng-seneng aja. Waktu pacaran itu, pemimpin puja bakti kan masih pacaran toh? Itu bagaimana? Sedang apa, makan apa, di mana, kapan balik dan lain sebagainya. Tetapi begitu jadi pasangan, sering telepon tidak? Sering telepon tidak? Belum tentu, malah diajak berantem kadang-kadang, saudara. Ada lukisan yang dibuat dengan susah payah, diukir dengan indah, bertahan dalam waktu yang lama, yaitu lukisan di batu, Bapak Ibu Saudara-saudari. Relief-relief candi itu bertahan dalam waktu yang lama. Candi-candi di Jawa Tengah, yang banyak di Jawa Tengah itu bagaimana? Ribuan tahun, umurnya ribuan tahun, dan orang menghargai itu. Orang menghargai itu, Borobudur itu sangat dihargai. Candi Prambanan, Borobudur, Candi Sewu dan lain sebagainya sangat dihargai karena nilai seninya. Demikian juga manusia, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ada orang-orang yang dengan mudahnya, dengan gampangnya melakukan hal-hal yang buruk, menambah hal-hal yang buruk dalam kehidupannya dan gampang dilupakan. Kebanyakan orang kita itu banyak-banyak yang kena pinjol, pinjaman online. Selain pinjaman online, judi slot. Kalah, tapi apa? Lupa, besok pasang lagi, pinjem lagi. Sampai apa, saudara-saudari? Melakukan kejahatan. Orang tua dipukul oleh anaknya, dipukul oleh keponakannya, dibunuh oleh anaknya. Dia cepat lupa, tetapi jejaknya dimengerti orang lain, ketangkep, saudara-saudari. Saya tiap hari kalau lihat berita, tapi berita-berita yang jelek-jelek begitu, saya tidak baca. Karena apa? Ngotori pikiran. Banyak orang menyimpan, melakukan hal-hal buruk, cepat lupa, tapi diulang lagi. Sudah tahu keserakahan itu tidak baik, nambah lagi, saudara. Kebencian tidak baik, tetap saja begitu. Oh, enggak apa-apa, Bante, enggak ada yang tahu, sedikit. Bahkan saya pernah ketemu, kalau kita tidak punya keinginan, tidak ada nafsu, Bante, kalau usaha tidak bisa berkembang. Oh, nanti dulu, saudara-saudara. Banyak orang berpikir kalau dengan nafsu itu pasti sukses berkembang. Tidak bisa berkembang juga. Banyak yang berusaha, temennya jual apa, ikut jual apa. Temennya sukses, dia bangkrut. Sama-sama jual makanan. Sepanjang jalan itu keberuntungannya berbeda-beda. Tadi saya dari perjalanan dari Tegal sampai sini itu, ya ngitung-ngitung tapi tidak sungguh-sungguh ngitung beneran. Tegal itu kan terkenal makanannya apa? Yang terkenal dari kota Tegal apa? Sate kambing, saudara-saudari. Saya kalau ke Tegal beberapa hari belum ketemu sate, belum lengkap. Itu apa? Dari Metawihara sampai sini
tidak kurang dari 30 warung. Ada yang cempe lemu, ada yang cempe montok, ada lagi cempe cilik, ada Bang Dullah apa-apa, semuanya doanya sama. Yang jual makanan, jual sate, dari dekatnya Metawihara sampai sini doanya sama ternyata. Tahu doanya sama apa? Tahu tidak? Laris terjual. Bahkan saudara-saudari, ada yang pakai cara-cara yang kurang tepat. Cari pengklarisan di tempat mana sampai mengorbankan nyawa yang lain selain kambing. Karena apa? Karena keserakahan, dia tidak berpikir akibatnya. Ada yang lainnya Bapak Ibu saudara-saudari, keserakahannya bertahan lebih lama lagi. Kebenciannya agak lama. Kalau yang pertama itu gampang lupa, yang kedua diingat-ingat tapi tidak terlalu lama. Ada yang lama sekali, sangat lama, dendamnya membara, tidak senangnya lama sekali. Itu hal-hal yang tidak indah. Dalam kehidupan kita ada hal-hal yang tidak indah yang kita tahu, tetapi kita lekati, kita senengi. Ada yang cepat hilang, ada juga yang lama sekali. Kemalasan tidak baik, mabuk-mabukan tidak baik, memuaskan hawa nafsu juga tidak baik. Makan enak lupa diri, itu banyak. Kalau masih muda senengnya itu makan daging, tetapi begitu tua sadar kesehatan, dagingnya dikurangi. Kalau pengen panjang umur saudara-saudari, makan sayur-sayuran. Benar ya? Kalau semakin tua daging dikurangi. Selain daging apa yang dikurangi? Karbohidrat. Selain karbohidrat, gula. Selain gula, goreng-gorengan. Saya juga ngurangi, daging-dagingan saya sudah kurangi. Saya tidak makan daging-dagingan, tapi daging beneran masih makan. Pada saat awal-awal saya diet, Bapak Ibu saudara-saudari, pada saat awal-awal saya diet, minyak dikurangi, gula kurangi, santan kurangi. Anak wihara pusing, yang masak ini Bante dimasakkan apa atau Bante? Kalau ini tidak boleh, ini tidak boleh, makan nasi tidak. Ya memang makan nasi saya sudah lama tidak makan pada saat itu. Katanya apa? Sama ahli gizi Bante harus makan yang cukup, yang seimbang. Makan yang seimbang Bante. Ya ada karbohidratnya, ada sayur, ada lauk pauk Bante, ada buah. Oh iya, saya tidak bisa makan ini loh dokter, nasi. Ini kalau makan nasi kalau sore malah lapar gitu. Oh cari yang lain penggantinya. Dulu saya pikir itu kalau tidak makan nasi, katanya orang-orang kalau tidak makan nasi bisa langsing. Ternyata itu hoak. Saya ada 6 tahun, 7 tahun tidak makan nasi, sangat jarang sekali. Sampai saya malu kalau ketemu orang-orang, umat-umat itu mengatakan bagaimana? Bante tambah tembem, tambah gemuk. Ternyata saya setelah makan nasi porang, malah berat badan malah turun. Kalau dulu saudara-saudari, orang yang makmur, anak-anak yang kecil itu, yang montok itu yang bagus. Sekarang yang gemuk-gemuk menurunkan berat badannya. Saya merasa sendiri waktu berat badan saya mencapai hampir 80. Kalau keliling di wihara, di tempat saya tinggal, rasanya ngap. Sekarang happy-happy saja. Bahkan karyawan wihara kalau saya ajak jalan ngomong apa? Bante,
pelan-pelan ya Bante ya, pelan-pelan. Makanan itu cepat diserap, cepat dimakan, cepat hilang. Ada yang agak lama diserap baru hilang, ada yang lama sekali racunnya baru hilang. Sesungguhnya hal-hal buruk seperti itu juga, hal-hal baik juga demikian. Kalau kita berbuat baik Bapak Ibu Saudara-saudari, ada orang yang gampang melupakan kebaikan kita. Mendengarkan dhamma, saat ini mendengarkan, nanti pulang belum tentu ingat. Apalagi besok. Mungkin kalau hari ini masih ingat, 2 hari masih ingat, 3 hari masih ingat, 4 hari masih ingat, seminggu masih ingat. Sebulan kira-kira ingat tidak? Makanya seringkali saya katakan, para biku datang ke wihara tidak sekedar ceramah. Sebenarnya menyapa umat. Ceramahnya mungkin lupa, tapi kalau disapa bagaimana diingat-ingat. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari ikut ya SPD dari awal ya, kurang lebih 16 tahun yang lalu sampai sekarang, mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari banyak yang lupa apa yang saya sampaikan awal-awal. Saya juga lupa. Tapi bagi Bu Narni itu ada yang berkesan. Bu Narni itu berkesan apa? Selalu jadi artis. Sekarang Bu Narni jauh lebih senior, saya lihat ya sudah lain lah. Ada tapi generasi selanjutnya. Waktu itu Eko, setelah Eko Ona ganti Mas Martono. Gitu tak ya Bu ya? Bu Narni sekarang Madeg Pandito Ratu. Martono yang melanjutkan. Jadi apa? Selalu jadi contoh. Bu Narni itu sampai begini kalau ketemu saya. Bante piye? Kena lagi. Tapi sekarang boten nggih, boten ya. Saya katakan apa? Ada yang gampang dilupakan, ada yang agak lama dilupakan, ada yang tidak terlupakan. Hal-hal baik Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita berbuat baik hendaknya cepat kita lupakan. Supaya apa? Tidak menimbulkan kesombongan. Tidak menimbulkan kesombongan, tidak menimbulkan ego. Saya loh, kalau tidak saya tidak ada. Kalau tidak aku tidak ada yang lain. Kalau berbuat baik, habis mimpin puja bakti, habis berdana, habis melaksanakan sila, selesai di situ. Habis menolong orang lain, selesai di situ. Tidak lagi-lagi, tidak diingat-ingat. Tapi kebanyakan kita kan nginget-nginget toh ya. Malam ini yang mimpin ya Mister. Nah ini besok malam Selasa siapa? Romo toh? Romo atau Ramani toh ya? Acara besar mesti Bu Narni toh. Nah itu. Sebenarnya kan saya ceramahnya harusnya besok malam Selasa toh. Harusnya tanggal 14 ya. Ternyata apa? Tanggal 14 Patik Dana. Ya tetap saya sudah datang kok. 14 saya sudah di wilayah sini. Beliaunya kepala wihara sampaikan, Piadiro, nggih Bante. 14 Patik Dana lo ya. Patik Dana di mana Bante? Slawi. Catet ya. Mengko wong loro. Bante Joti kalau dengan saya itu kan kalau tidak bahasa Indonesia saya bahasa Jawa biasa gitu. Mengko wong loro ya, Piadiro teko ya. Nggih, pokoknya teko lho ya Piadiro. Kita berdua, nggih Bante. Kita berbuat baik jangan selalu diingat-ingat. Ada orang yang berbuat baik ingat selalu. Ingat selalu. Ada yang agak lama baru lupa, ada yang sampai mati juga ingat. Oh saya pernah kasih ini, kasih itu. Nah, itu mengukir. Ada mengukir di atas air, di atas udara, di udara. Ada yang mengukir di tanah, di kertas. Ada yang mengukirnya di tempat-tempat yang baik. Kebaikan itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kebaikan dan keburukan itu ada yang cepat dilupakan, ada yang lama dilupakan.
Lah, kita itu maunya menjadi seperti apa? Maunya menjadi seperti apa? Umat Buddha itu maunya menjadi seperti apa? Kalau mau diingat yang baik-baik ya berbuat baiklah. Kalau membuat barang-barang yang bagus-bagus. Kalau jadi dosen-dosen yang baik, nanti banyak yang lamar. Oh, ngajar di sini, jadi pembina di sini, di sini. Jadi pedagang juga demikian, jadi pedagang yang baik, yang sukses. Berapa tahun yang lalu saya sampaikan di sini juga, di bawah, tapi di bawah waktu SPD juga. Saya katakan, selama orang Indonesia makan apa saja boleh, tapi selama orang Indonesia makanannya apa saja boleh, yang penting minumnya teh botol sosro, Selawi tidak akan kekurangan, saudara-saudari. Selawi tidak akan kekurangan. Makanannya apa saja, yang penting minumnya teh botol sosro. Waktu itu ibu Bu Giarti itu datang mendengarkan, tidak tahan beliaunya, lari orang tua, lari sampai ke kamar mandi, ke toilet. Saya cerita, artinya apa? Itu saya masih ingat. Dan kalau orang baik itu tentu diingat dalam waktu yang lama juga. Kejayaan, kemakmuran, hal-hal baik dari kita diingat dalam waktu yang lama. Hal buruk juga banyak yang diingat dalam waktu yang lama. Penjahat-penjahat itu diingat. Misalnya penjahat yang terkenal siapa? Penjahat yang terkenal, tahu siapa? Yang ngomong Anda loh ya. Ini masih hidup saya tidak berani sampaikan. Yang masih hidup tidak berani sampaikan saya. Siapa tahu ada. Ya. Contohnya Hitler. Sampai kapanpun diingat karena apa? Membunuh. Kalau Hitler di Jerman sana, di Indonesia ada yang terkenal, bunuh 40.000 orang dengan pasukannya. Siapa? Westerling. Yang paling banyak dibunuh itu di Sulawesi Selatan. Bulan kemarin saya datang, itu ada monumen di Parepare, ada di rumahnya itu Westerling membunuh. Ada yang orang dari Jawa terbunuh, ada siapa-siapa. 40.000 dikatakan sebagai jagal manusia. Selain Hitler, Westerling, siapa lagi? Siapa lagi? Yang bom bunuh diri di Bali, siapa itu? Ambrosi. Ambrosi kan sudah diginikan tuh ya. Nah, karena sudah tidak ada kan tidak protes gitu maksud saya. Kalau yang disebut pertama kali kan ada, walaupun sudah di penjara tetap masih punya kekuatan. Ada yang diingat karena hal-hal baik yang dilakukan. Contohnya siapa? Pak Sosro. Pak Sosro itu walaupun beliau sudah tidak ada, tetap wihara ini tidak terlepas dari jasa beliau. Mesti kalau ngomong wihara Sasana Dipa Slawi identik dengan siapa? Keluarga Sosro. Saya ceramah ke sini, ditanya keponakan saya, Bante, apa kabar? Baik. Bante di mana? Oh, saya di Slawi. Oh, wiharanya Sosro, Bante. Iya. Dia juga ingat pas tempo hari 40 berapa? 40 hari atau 49 hari? Nah, 49 harinya Bapak itu kan keponakan saya ikut toh, yang muslim pakai jilbab. Kan mau ketemu saya di Meta Wihara, sudah ketemu saya katakan kamu ndak pulang? Ndak Bante, lah Bante mau ada acara kemana? Saya mau ke Selawi, ada patik dana, ada kirim doa. Saya ikut boleh Bante? Boleh. Saya tanya, kamu sudah makan belum? Belum Bante. Siang sudah, tapi sore belum. Saya katakan kamu sana loh, cari makan sana.
Walaupun kamu seperti itu, cari makan di sana, cari yang halal ya, jangan yang haram. Saya katakan demikian. Dia makan, selesai, pas perjalanan pulang ke Metawihara, dia ngomong, Bante saya sudah makan, sudah kenyang gini-gini, makanannya banyak. Oh ya syukur, syukur. Gendang gendut tali kecapi, kenyang perut senanglah hati, saya katakan gitu. Apa yang terjadi? Begitu dia pulang ke Jepara, cerita dengan ibunya, dengan kakaknya, katanya saya ikut Bante, ikut makan gratis, enak lagi. Itu ada orang-orang yang mengingat jasa baik orang lain dengan lama, sangat lama diwartakan, oh seperti ini, seperti itu. Walaupun bapak, walaupun keluarga tidak ingin terkenal, tetapi jelas nama baik itu bapak ibu saudara-saudari menyebar sampai alam surga. Sebaliknya, hal-hal buruk yang kita lakukan itu sampai alam surga bagaimana? Tercium bau busuk. Yang baik-baik seneng ketemu yang baik-baik, yang busuk-busuk ketemunya yang busuk-busuk. Jangan berpikir orang lain tidak tahu, tidak ada yang tahu. Sesungguhnya diri kita sendiri juga, manusia juga tahu. Kalau kita ingin dikenal karena kebaikannya, dengan nama baik, dengan nama yang harum, banyak-banyaklah berbuat baik. Melukislah lukisan yang indah, yang menarik, yang membuat orang tertarik. Mengisi hidup kita dengan perbuatan-perbuatan yang baik, yang berguna, bermanfaat. Jangan melakukan perbuatan baik dengan terpaksa. Paling gampang kalau saya melihat umat itu seneng dana makan atau tidak, seneng ketemu biku atau tidak, itu gampang. Walaupun saya tidak baca pikiran, itu saya bisa ngerti apa. Kalau nyerahkan makanan sambil senyum, ini Bante, ini begini-begini, nah, dengan sukacita, itu kelihatan sekali. Kalau yang asal-asalan, kadang-kadang itu umat nyerahkan dana makanan, walaupun makanannya enak, tapi sambil begini, Bante, saya sampai begini, ini ikhlas tidak? Ikhlas tidak toh? Kalau orang senang itu kan kelihatan sekali toh, wajahnya berseri-seri, melakukan segala sesuatu dengan semangat. Kalau orang tidak senang, mukanya tidak enak dilihat, nek dilihat. Kalau melakukan dengan sungguh-sungguh, itu endang, enak dipandang. Kalau orang sedang jatuh cinta juga demikian. Orang sedang jatuh cinta juga demikian, berjuta rasanya, berbunga-bunga. Semuanya serba indah, dilakukan dengan sungguh-sungguh. Tetapi kalau tidak senang, Bapak Ibu, saudara-saudari, kalau tidak senang bagaimana? Ini lagi, ini lagi. Ini lagi, ini lagi, lu lagi, lu lagi. Nah, kita harus mengerti supaya indah. Kalau yang buruk-buruk ya tentu banyak. Yang indah-indah itu apa? Mimpin puja bakti. Mimpin puja bakti dengan sungguh-sungguh, meditasi dengan sungguh-sungguh, berdana dengan sungguh-sungguh, praktek kemoralan seperti tadi, minta tuntunan di sarana Pancasila, Aradana itu, nah, dilakukan sungguh-sungguh. Jangan sampai ada cerita Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa untuk membunuh. Karena ada yang seperti itu. Katanya Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa sabe sata bhavantu sukhitata. Bunuh. Yang saya ceritakan itu umatnya sudah meninggal. Istrinya ya meninggal, suaminya juga meninggal. Menyelamatkan makhluk lain, fangsen. Abaya dana, sebenarnya lebih tepatnya itu abaya dana, memberikan kenyamanan, membantu makhluk-makhluk lain terbebas dari penderitaan. Misalnya melepaskan ikan yang mau dibunuh waktu di pasar, dibeli, dilepaskan di mana, itu baik. Selain itu apa? Ya fungsi di tempat yang sesuai. Jangan fungsi di tempat yang tidak sesuai.
Kalau dulu umat-umat sini kalau melepaskan ikan lele di mana? Cacaban toh. Sekarang sudah tidak boleh toh. Karena ikan lele rusak. Yang lain-lain dibunuh. Bukan hanya yang lain dibunuh, apa saja dimakan, dianggap sebagai hama. Nah, lele dilepaskan di mana Bante? Wah, ya enggak ngerti saya. Kalau ada binatang mau dibunuh diselamatkan. Saya juga kadang-kadang menyelamatkan begitu. Kadang di kamar mandi ada semut, ada apa, supaya enggak kena dipinggirkan. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu saudara-saudari, ada sahabat yang lintas iman, orang Lasem, kasih ke saya itu pas saya datang ke rumahnya, kasih pete. Saya kasih pete gitu, ini pete Pak. Oh iya makasih Bante. Bante besok ada di wihara? Ada. Saya mau dana lauk Bante. Oh iya Bante bisa makan ikan? Bisa, daging ikan yang mateng ya, saya pikir gitu. Dia ngerti gitu saya pikir. Ternyata apa? Pagi-pagi jam 8 apa jam 9 datang ke wihara. Bante, saya sudah datang, sudah sampai wihara Bante. Bante di mana? Ya saya masih di Kuti Pak. Beliaunya telepon. Saya bawakan lauk Bante, agak banyak. Ternyata Pak, ikan mas, ikan mujair, gurami. Ada kalau 15 kilo. Saya kira itu sudah mateng saudara-saudara. Masih hidup mana? Saya bawa ke dapur Bante. Saya akhirnya ke dapur lihat. Mana yang makanan itu apa? Lauk dari Bapak itu. Ini Bante. Saya tanya anak wihara. Ini hidup atau sudah mati? Masih hidup Bante. Saya katakan, Pak, terima kasih ya Bapak ya. Sudah kasih lauk, niatnya kasih lauk ke saya. Tapi mohon maaf Pak, para biku itu ada 3 makanan yang haram, yang tidak boleh dimakan. Yang normalnya yang tidak boleh dimakan itu kan, yang dikatakan haram kan biasanya apa? Bab 1, anjing. Terus binatang yang hidup di 2 alam. Nah, terus gimana Bante? Gini aja Bapak berbuat baik lagi. Bagaimana caranya Bante? Ikan-ikan ini mari kita selamatkan biar panjang umur. Lah kok gitu Bante? Kan ini enak loh Bante, fresh, masih seger loh Bante. Oh iya, bagi Anda begitu, bagi saya tidak Pak, para biku tidak boleh. Ya 3 yang haram itu apa? Kalau melihat binatang itu dibunuh khusus untuk kita tidak boleh makan para biku. Yang kedua, kalau mendengar juga tidak boleh. Mendengar binatang itu dibunuh, mungkin saja oh itu dibunuh, wah itu nanti untuk Bante kok ini. Itu juga tidak boleh. Kita melihat, mendengar, dikhususkan itu tidak boleh. Yang selanjutnya, kalau curiga tadi kok ada bebek di situ ya, pas datang. Nah, terus dengar pas jam 9 misalnya 10 bebek. Lah pas makan siang kok ada itu, apalagi umatnya ngomong ini daging khusus loh Bante datang ini kehormatan, saya potongkan angsa 1 Bante, biku tidak boleh makan. Yang lainnya yang perlu dimengerti ya, seringkali umat juga banyak yang tidak tahu. Kalau menyerahkan dana makanan, terutama buah-buahan, harus dibuat kapiang karohi, dibikin pantes. Kalau jeruk itu tidak utuh sebenarnya, tetapi kalau misalnya dikasih 5 atau 6 atau berapa, tidak harus dikupas, tapi 1 itu dibelah jadi 2, 1 saja sebagai syarat. Itu artinya apa? Dibuat menjadi pantes, karena para biku tidak boleh merusak tanaman. Selain itu biasanya salak itu orang-orang kan senangnya kasih apa? Dikupas semua tuh. Banyak biku yang tidak mau. Kenapa?
Ngupas salak itu kalau tidak hati-hati bekasnya sampai di salaknya toh. Nah, paling aman apa? Satu saja yang dibongkar, satu saja yang dikupas atau dipecah begitu. Selain salak apa? Anggur. Di beberapa tempat anggurnya itu dikupas, umatnya ngupasi kulitnya itu. Sebenarnya tidak harus begitu, dicuci dulu, dipotong satu atau dua sebagai syarat. Pisang juga demikian, misalnya satu sisir juga potong satu atau dua seperti itu. Artinya apa? Membuat pantas. Yang lain, kelengkeng biasanya dikupaskan di beberapa daerah. Saya yang makanan begitu dikupas saya tidak akan makan, geli saya, geli ya tangannya kalau bersih, kalau tidak. Tapi kalau semangka tidak mau dipotong, sudah dipotong toh, tidak mungkin utuh begitu. Tetapi ada orang juga yang karena dia tidak ngerti ya, bantainya pas makan, bantai saya dana semangka satu ini, wah ya bantainya tidak bisa makan. Apel juga hendaknya dipotong. Ada umat yang tidak ngerti, apelnya itu utuh lah, kalau bantainya makan lah terus begitu kan tidak pas. Nah, itu berdana dengan cara yang pantas. Nah, saya sampaikan begitu bukan minta lo ya, jangan berpikir oh bantai kasih tahu begitu besok berarti bantai tadi ngomong masalah buah apa tadi, salak, jeruk, kelengkeng, anggur, pisang, itu tanda-tanda. Tidak seperti itu saudara-saudara. Tidak, saya hanya memberitahu supaya umat mengerti. Nah itu harus mengerti, harus paham. Berdana dengan kesungguhan hati, melepaskan, memancarkan cinta kasih, meditasi, itu juga perbuatan yang baik, yang berguna, bermanfaat, yang hendaknya kita kembangkan. Hendaknya selalu kita kembangkan hal-hal yang baik. Kalau tidak ada bikunya yang ceramah, umat-umat ceramah gantian. Biasa kalau malam Selasa siapa yang ceramah? Gantian? Atau hanya puja bakti kalau tidak ada bantainya? Ada yang ceramah tuh ya. Terutama guru-guru ini loh, diminta untuk ceramah. Karena apa? Bekalnya sudah cukup. SAG tuh ya. SAG atau SPD? SPD. Ya itu ceramah, diberi kesempatan. Yang tua-tua dengarkan saja. Saya juga sebenarnya senang kalau umatnya mau ceramah, saya tugasnya ringan. Kalau misalnya Pak Purwo ceramah, saya dengarkan, itu saya juga senang. Karena apa? Meringankan beban. Makanya seringkali saya sampaikan bagaimana besok berbuat baik, saya dibantu ya. Baik Bante, nanti saya yang kasih silam, mimpin meditasi, Anda yang ceramah. Umatnya ngomongnya apa? Tidak bisa Bante, tidak bisa. Tapi tiap hari suaminya diceramai, istrinya diceramai, anaknya diceramai. Ya ceramah, berbagi pengalaman. Karena dhamma itu kan luas, sangat-sangat luas sekali. Berbuat baik juga luas sekali. Kalau Anda datang ke wihara, ngerti wiharanya kotor, Anda bersihkan. Itu juga berbuat baik. Jangan unjuk, itu jari sakti, itu tugasnya si A, si B, si C. Berusaha memberi manfaat supaya diingat kebaikan kita. Jangan banyak membuat masalah. Karena wihara ini tempat kita memuja Sang Buddha. Gunakan wihara ini untuk berbuat baik, melakukan hal yang baik. Sesusah-susahnya saudara, masih susah waktu membangun wihara ini. Kita ini lebih enak, sudah enak. Saya terus terang ke sini, wihara ini sudah jadi enak saja saya. Sudah dapat kuti, kalau datang selalu kutinya di situ. Kalau Bante Jotik di sana, saya selalu di situ. Itu enak. Lah kita mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang baik itu, mensyukuri nikmat, tidak kembali ke yang buruk-buruk. Kalau saudara kita yang muslim saat ini masih dalam suasana lebaran, biasanya mengatakan apa?
Minal aidin wal faizin toh ya, mohon maaf lahir batin. Artinya apa? Kembali fitri, kembali bersih, menjadi berbuat baik lagi. Tetapi ya jangan ngulangi yang buruk-buruk. Kemarin pas pertemuan keluarga halal bihalal, kakak saya, sepupu saya, kakak saya tentu yang lebih tua pada minal aidin wal faizin dengan saya katakan, ya baik, semoga Anda sehat, bahagia. Biasanya kan sama-sama, saya tidak katakan sama-sama, Kak nanti dosa saya ambil semua ya untuk sampean begitu. Kakak saya terus ini ipar saya pada ketawa. Saya katakan ini gaya saya, artinya apa? Jangan diulang lagi ya, yang buruk-buruk jangan diulang lagi ya. Malah keponaan ngomongnya apa? Keponaan menantu ngomongnya begini, saya pengen ngerti Bante kalau sungkem sama bapak bagaimana, berarti dengan kakak itu bagaimana. Mungkin dipikirnya mertuanya dia itu akan tepuk-tepuk saya, kasih nasihat ke saya. Kebalik, saya yang tepuk-tepuk kakak saya kasih nasihat. Oh begitu ya Bante, iya begitu. Menjadi lebih baik karena kehidupan kita indah, menarik, berharga itu kalau kita berbuat baik, melakukan hal yang baik. Di mana saja orang baik selalu dicari karena kebaikannya. Seperti melukis di tempat yang sesuai, di kondisi yang sesuai akan berharga sekali. Sebaliknya kalau kita berbuat jahat, selama-lamanya dikatakan sebagai penjahat, saudara-saudari. Sebaik-baiknya orang itu orang yang memberi manfaat. Orang yang memberi manfaat. Kalau bisa perbuatan baik dikembangkan lagi, jadi Atasilani, jadi Samanera. Satria sudah pernah jadi Samanera belum? Belum. Kelas berapa sekarang? Bagaimana kalau ikut Pak Baja Samanera di Lasem? Kepala wihara dan ketua panitianya ada di depan Anda sekarang, yaitu saya. Saya terima. Gimana? Hah? Aduh kamu. Yang muda-muda, yang kecil-kecil boleh, tapi yang tua-tua jangan ikut Atasila di Lasem. Repot. Karena apa? Di Lasem itu remaja pelajar. Kalau Bu Narni mau ya di tempat yang lain, Martono mau di tempat lain juga. Nah itu harus tahu. Zaman saya seusia Anda itu belum ada Pak Baja Samanera remaja pelajar. Saya lulus SMA lama itu baru ada Pak Baja Samanera sementara remaja pelajar. Kalau mungkin saja zaman saya itu SMP atau SMA ada, saya mungkin ikut jadi biku, mungkin saya lebih awal. Sekarang mungkin saya sudah mahatera. Tapi karena adanya itu belakangan, ya terimalah karmamu. Jadi usia sudah berapa ya baru puasanya baru seberapa itu. Selain meninggalkan kehidupan keduniawian, praktek meta, karuna, mudita, UPK, patik dana, pelimpahan jasa, itu membuat kita dikenang, dihargai. Berusahalah berbuat baik. Praktekkan dhamma, ajarkan dhamma ini yang indah pada awalnya, indah pada pertengahan, bermanfaat pada akhirnya. Karena apa? Sesungguhnya agama Buddha itu ya ada teorinya, ada prakteknya, ada hasilnya. Kalau teorinya sudah diketahui, setelah diketahui teorinya dipraktekkan, setelah dipraktekkan ada manfaatnya. Kalau hanya pinter teori tidak pernah praktek, tidak akan mendapatkan manfaat. Teorinya renang bisa, tapi kalau tidak pernah praktek renang tenggelam sudah. Kalau pinter ceramah saja, pinter teori tidak pernah praktek, nanti cari musuh. Cari musuhnya apa? Bantenya bisa tidak. Si A itu pinter, saya mau debat. Kalau mengalahkan merasa bangga, kalau kalah penasaran, belajar lagi. Tidak ada gunanya. Lebih baik sedikit belajar dhamma tapi praktek daripada banyak belajar tidak praktek. Setuju ya?
Setuju ya? Senang praktek dhamma, senang meditasi, baca parita, berdana, praktek sila, mengembangkan hal-hal yang baik. Lakukan itu dengan sungguh-sungguh, karena dhamma akan melindungi orang yang mempraktekannya. Dhamma cari sukang seti, mereka yang mempraktekkan dhamma akan memperoleh kebahagiaan. Demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudari yang perlu saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini sebagai pembuka SPD. Tentu minggu depan yang ceramah Bhante Joti. Setelah Bhante Joti siapa? Kata Silani. Setelah itu Bhante Kema. Setelah itu Bhante Jayasilo. Ya baik. Kalau saya jatahnya minggu pertama ya. Kemarin saya katakan juga di Metawihara, Romonya saya katakan, saya sampaikan begini, Romo, itu jadwal saya kan dari tahun ke tahun mesti minggu pertama toh, dan Slawi Tegalosari sampean urus ya, sampean urus supaya apa, koordinasi. Baik Bante, jadi tidak tanya pun karena sudah bertahun-tahun ya, itu jadwalnya begitu. Baik Bante, nggih Bante. Ya, demikian Bapak Ibu, saudara-saudari yang perlu saya sampaikan. Semoga menjadikan kita mengerti, berubah menjadi lebih baik lagi. Sabesata Bhavantu Sukitata.